Kembali lagi dengan saya, Sabrina Azahra dari kelas 2A D3 Akuntansi dari NIM 2101071009. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang operasional deposito. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian deposito itu sendiri. Deposito adalah salah satu tempat bagi nasabah untuk menyimpan uang di dalam rekening untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik sebelum tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo deposito ini sendiri berkisaran dengan 1, 2, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Selanjutnya yaitu manfaat deposito itu sendiri. Yang pertama yaitu suku bunga yang kompetitif, yaitu masyarakat lebih memilih deposito dibandingkan tabungan biasa karena suku bunganya yang jauh lebih tinggi, bahkan tiga kali lipat lebih besar dibandingkan bunga tabungan. Imbalan hasil deposito yang didapatkan lebih tinggi setelah menyimpan uang dalam waktu tertentu. Tidak ada biaya administrasi dalam deposito, jadi dana Anda pun tidak berkurang. Yang kedua yaitu sarana investasi yang menguntungkan. Kini banyak sekali instrumen investasi yang mengiming-imingkan keuntungan, tapi keamanannya kurang terjamin. Deposito inilah yang salah satu menjadi sarana investasi yang aman karena sudah dijamin atau LPS atau lembaga penjamin simpanan. Deposito ini tidak terlalu mempengaruhi nilai pokok atau dana awal yang disetorkan. Jadi harganya tetap stabil dan terjaga dengan baik. Yang ketiga yaitu kemudahan mengakses bunga. Anda memang tidak bisa menyentuh dana yang depositokan, tapi masih bisa mengakses bunganya. Bunga yang didepositokan tiap bulan bisa dijadikan pendapatan alternatif. Bunga deposito bisa dinikmati dengan cara ditransfer menuju rekening Anda yang gunakan. Kalaupun tidak ingin menikmatinya, bunganya bisa dimasukkan ke dalam rekening deposito yang membuat keuntungan akhir yang diterima berkali-kali lipat. Kemudian yang terakhir yaitu uang yang Anda simpan dengan aman. LPS inilah yang menjamin penyimpanan dana deposito yang Anda simpan terjamin aman. Apalagi jika bank mengalami masalah atau kebangkrutan sewaktu-waktu. Pada akhirnya Anda akan menerima keuntungan hasil deposito yang lebih besar di dana awal. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis deposito. Yang pertama yaitu deposito berjangka atau deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu. Deposito berjangka merupakan sebuah jenis tabungan yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan bank dan kesepakatan nasabah dengan pihak bank. Instrumen investasi satu ini dapat diterbitkan atas nama individu atau nama lembaga. Umumnya, untuk membuka deposito berjangka, Anda akan diminta untuk menaruh sejumlah uang pinjaman simpanan atau bank. Nominalnya bisa terbilang besar daripada membuka rekening tabungan biasa. Deposito berjangka adalah salah satu produk deposito yang paling populer dan cocok untuk berinvestasi. Suku bunga deposito berjangka umumnya lebih tinggi dibandingkan tabungan konvensional. Jadi Anda dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Selanjutnya yaitu sertifikat deposito, yaitu deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperjualbelikan. Deposito ini berbeda dengan deposito berjangka. Sertifikat deposito tidak bisa diterbitkan dengan atas nama individu maupun suatu lembaga tertentu. Sertifikat deposito inilah umumnya diterbitkan oleh lembaga pinjaman simpanan yang nantinya akan diperjualbelikan pada nasabah sebagai bentuk jaminan simpanan deposito. Kemudian yang terakhir yaitu jenis deposito on call atau deposito yang berjangka waktu penyimpanannya relatif singkat. Tidak seperti dua jenis deposito yang sebelumnya, deposito on call ini
salah satu investasi jangka pendek. Simpanan deposito ini umumnya dapat dicairkan dalam 1 minggu atau dalam 1 minggu hingga 1 bulan saja. Tetapi karena masa tenornya yang tidak terlalu panjang, deposito on-call hanya bisa diterbitkan dalam jumlah simpanan yang cukup besar. Untuk mencairkannya pun, nasabah wajib memberitahukan pihak pinjaman deposito atau bank terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang karakteristik deposito, yaitu setoran minimal. Setoran minimal deposito tidak sama dengan pada saat kita menabung di bank konvensional yang setoran awalnya yang kecil. Penempatan uang untuk membuka tabungan deposito ini memerlukan jumlah uang yang banyak dibandingkan tabungan konvensional. Yang kedua yaitu jangka waktu simpanan. Seperti yang telah diuraikan dari tadi, deposito memiliki jangka waktu simpanan dan uang yang bisa disimpan tersebut tidak bisa diambil sebelum tanggal jatuh tempo. Biasanya nasabah akan diberi beberapa opsi untuk jangka waktu yang mulai dari 3, 6, 12, atau 24 bulan hingga beberapa tahun. Mengenai jangka waktu ini sangat penting untuk diperhatikan karena ini akan menentukan bagaimana Anda menggunakan simpanan tersebut. Yang ketiga yaitu pencairan dana. Adanya jangka waktu pada penempatan deposito menyebabkan deposito tidak akan dicairkan berupa tunai pada setiap saat. Namun, pada saat jatuh tempo saja. Jika tidak, Anda akan dikenakan biaya penalti. Selanjutnya yaitu bunga deposito. Seperti yang setelah saya jelaskan tadi, bahwa bunga deposito relatif tinggi. Hal tersebut sangat masuk akal karena adanya limitasi jangka waktu yang diberikan. Dan hal inilah yang dimaksud bahwa deposito merupakan produk investasi yang menguntungkan selain obligasi, saham, dan emas. Yang terakhir yaitu risiko yang sangat rendah. Tingkat suku bunga yang relatif tinggi ternyata tidak menjadikan deposito sebagai simpanan yang berisiko tinggi. Meskipun tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari simpanan bank yang lain seperti giro dan tabungan, tetapi deposito digolongkan sebagai bentuk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya karena deposito masih sama-sama produk simpanan bank. Selanjutnya yaitu cara memilih deposito itu sendiri. Yang pertama yaitu memperhatikan dan membandingkan reputasi bank yang baik yang akan kita pilih. Tentu sebelum kita membuka rekening deposito itu, kita akan memilih bank mana yang terbaik akan kita simpan uang untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu bandingkan manakah jenis deposito yang Anda sesuai. Sesuaikan deposito yang Anda pilih dengan kemampuan Anda. Dan yang selanjutnya yaitu waspada terhadap tawaran suku bunga yang tinggi. Selanjutnya yaitu tahapan pengajuan deposito. Yang pertama yaitu menentukan bank untuk mendaftarkan deposito. Yang kedua menyiapkan berkas seperti KTP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan deposito. Yang ketiga yaitu siapkan materai. Yang keempat yaitu calon nasabah biasanya harus memiliki rekening di bank tempat Anda akan mendaftarkan deposito itu tersebut. Yang kelima yaitu tentukan jenis deposito berdasarkan produk-produk deposito yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Yang ketujuh yaitu mengikuti arahan customer service. Yang kedelapan yaitu melakukan setoran untuk membuka rekening. Yang selanjutnya yaitu setelah Anda dinyatakan berhasil, Anda akan menerima bilet sebagai bukti kepemilikan. Selanjutnya yaitu keuntungan deposito. Yang pertama, suku bunganya lebih tinggi. Seorang nasabah akan memperoleh keuntungan dari bunga yang
yang didapatkan dari tabungan deposito. Umumnya deposito menawarkan 3 kali lipat bunga dari tabungan biasa. Namun, besarnya suku bunga tersebut sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang kamu pilih. Semakin besar alokasi dana yang kamu investasikan, maka semakin besar keuntungannya. Yang kedua yaitu ada jaminan dari LPS. Saat berinvestasi instrumen ini, deposito adalah instrumen investasi yang sudah berada di dalam pengawasan LPS atau lembaga penjamin simpanan. Dalam hal ini, LPS akan menjamin dana investasi akan aman karena uangmu tersimpan di bank tersebut. Yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu resiko kerugian yang kecil. Jika kamu ingin berinvestasi dengan risiko yang rendah, maka kamu dapat memilih tabungan deposito ini. Karena umumnya pihak bank menetapkan jumlah setoran dana. Namun, setoran dana tersebut tidak terlalu besar. Di samping itu, produk ini menjamin tidak ada pengurangan nilai pokok deposito sehingga instrumen ini memiliki risiko yang cenderung rendah. Selanjutnya yaitu bisa menjadi jaminan pinjaman. Selain risikonya rendah, deposit adalah produk investasi yang dapat menjadi jaminan nasabah mengajukan pinjaman atau kredit. Hal ini menjadi pembeda antara deposito dengan tabungan bank lainnya. Selanjutnya yaitu resiko dari deposito itu sendiri. Yang pertama yaitu resiko kerugian penalti. Adanya denda atau penalti ini berfungsi sebagai cara agar nasabah tidak mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Jika nasabah mencairkan sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan mendapatkan penalti. Nasabah harus memenuhi denda berupa biaya administrasi dalam besaran tertentu dengan ketentuan bank tersebut. Umumnya, angka penalti atau denda sebesar 0,5% hingga 3%. Namun, setiap bank memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu risiko penghapusan pembayaran bunga deposito. Deposito adalah salah satu instrumen yang memiliki risiko penghapusan bunga. Jika nasabah mencairkan dana sebelum jangka waktu tertentu, risiko kehilangan pendapatan bunga, beberapa bank akan menetapkan ketentuan akan menghapus pembayaran bunga deposito atau tidak membayarkan bunga kepada nasabah yang mencairkan dana sebelum tanggal jatuh tempo. Yang terakhir yaitu pendapatan bunga lebih rendah. Saat nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, nasabah akan memperoleh bunga lebih kecil daripada kesepakatan di awal. Di samping itu, suku bunga deposito adalah objek pajak sehingga pemotongan pajak pada bunga yang nasabah peroleh. Berdasarkan peraturan tersebut, nasabah dengan simpanan di atas 7,5 juta menanggung pajak 20% dari suku bunganya. Sekian penjelasan saya tentang tentang operasional deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.